Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 58, masalah perkara yang membatalkan puasa yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu utawi kang nomor 8. As-saminu utawi kang nomor 8 iku turuwul riddati tekoni murtad, anyar tekoni murtad. Wal iyadu utawi nyuwun karkso iku billahi tetep kelawan Allah, iku billahi tetep kelawan Allah ta'ala halimuh luhur sopo Allah ta'ala halimuh luhur sopo Allah. At-tasi'u utawi kang nomor 9. At-tasi'u utawi kang nomor 9 iku turuwul haidi anyar tumekoni haid, iku turuwul haidi anyar tumekoni haid awin nifasi utawa nifas, awin nifasi utawa nifas. Al-ashiru utawi kang nomor 10. Al-ashiru utawi kang nomor 10 iku al-wiladatu ngelahirakan, iku al-wiladatu ngelahirakan. Al-mashubatu kang den barengi opo wiladah, al-mashubatu kang den barengi opo wiladah bil balali kelawan teles-teles, bil balali kelawan teles-teles. Waman utawi soponi wong, waman utawi soponi wong iku aftoroh muka sopo man, iku aftoroh muka sopo man amidan hale nejo sopo man muka fi Ramadana ing dalem bulan Ramadan, ing dalem bulan Ramadan. Au nasya utawa lali sopo man fi dalem Ramadan, lali opo an-niyatu. Au nasya utawa lali sapa man fihi ing dalem Ramadan, lali an-niyata ing niat, lali an-niyata ing niat, an-niyata ing niat. Lailan ing dalem wayah bengi, lailan ing dalem wayah bengi. Wajabah muka wajib alaihi ing atase man apa al-imsaku ngeker, apa al-imsaku ngeker. Bagiyatan nahari ing sekerini rainu, ing sekerini rainu. Wakadha lan iku koyok mengkunu wujubul imsak, wakadha lan iku koyok mengkunu wujubul imsak. Wajaba alaihil imsaku bakiyatan nahar. Man utawi soponi wong, man utawi soponi wong tabayana kang pertelo, tabayana kang pertelo lahu katweni man, lahu katweni man opo subutu Ramadana, tetepi wulan Ramadan, tetepi wulan Ramadan. Asna ayaumi syaki ing dalem tengah tinu mamang, ing dalem tengah tinu mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Di perkara yang membatalkan nomor 8 adalah murtad. Jadi murtad itu bisa membatalkan kepada puasa. Kenapa? Inna minha limunafah tiha al-ibadah, karena murtad itu bisa mentiadakan kepada ibadah. Jadi orang yang murtad itu ibadah ya tidak sah kecuali kembali kepada Islam. Makanya kalau murtad itu bisa membatalkan kepada puasa. Sedangkan yang nomor 9, yang nomor 9 adalah haid. Ketika puasa ternyata jam 1 keluar darah mengalir, maka puasanya batal. Nah sekarang puasanya batal, apakah harus
imsak artinya tidak boleh makan sampai mau, ya tidak, ya namanya ya langsung batal makan, dia nggak apa-apa makan. Awin nifas atau nifas sekalipun hanya merupakan gumpalan darah atau daging. Ada orang melahirkan keluron ini kandungan 2 bulan, bagaimana itu darah yang keluar termasuk darah nifas. Orang yang nifas maka haram puasa. Yang ke-10 al-ashiru al-wilada al-mashubatu bil balali. Nomor 10 perkara yang membatalkan puasa, yang nomor 10 adalah melahirkan. Melahirkan yang disertai dengan basah-basah, disertai dengan cairan. Apabila ada orang melahirkan dalam keadaan kering, maka kaulnya ada 2, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Fawajahani asahuma al-butlan kiasan al-haidi. Kalau murkal yang lebih sahih, puasanya batal, disamakan dengan haid. Kenapa? Karena li'anna keduanya, haid dan nifas itu termasuk perkara yang mewajibkan mandi. Perempuan yang sedang melahirkan dan dalam keadaan kering, menurut kaul yang kedua, puasanya tidak batal. Menurut kaul yang kedua. Tapi yang pertama yang asoh bagaimana? Yang asoh batal puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufraku bainal ghusli was-shaum. Jadi beda antara mandi dan puasa. Kalau anak, bi annal walada, anak itu mani yang mengendap. Jadi keluarnya mani gimana? Orang yang keluar mani wajib mandi. Sedangkan puasanya batal, tidak batal. Jadi alasan kaul yang kedua nih, kaul yang kedua, kalau melahirkan dalam keadaan kering maka puasanya tidak batal. Alasannya di sini. Alasannya apa? Sebab anak itu adalah termasuk endapannya, kumpulannya dari apa? Dari air mani. Jadi orang yang mengeluarkan mani, bagi orang yang puasa kemudian keluar mani, batal tidak batal, tapi mewajibkan mandi. Dan lagi tidak batal keluar mani itu kalau tidak disengaja. Tapi menurut kalian asoh ya niki, keluar anak, orang yang melahirkan sekalipun kering tetap wajib mandi. Waman aftara amidan fi Ramadan aw nasya fi an-niyat lailan wajaba alaihi al-imsak baqiyatan nahar. Jadi bila mana ada orang puasa ternyata berhenti puasanya disengaja, bagaimana? Maka pada sisanya itu wajib imsak, tidak boleh makan. Sekarang seperti gitu, pada jam ketika puasa pada jam 10 membatalkan puasanya. Bagaimana? Berarti setelah jam 10 itu sampai terbenamnya matahari, orang tersebut wajib imsak. Wajib alaihil imsak baqiyatan nahar. Jadi tidak boleh makan. Sisanya nih sekarang jam 10 dibatalkan puasanya, makan batal. Nah setelah itu gimana? Setelah itu orang tersebut tidak boleh makan sampai terbenamnya matahari.
Wa kadza man tabayyana lahu thubutu Ramadan asna yaumi syakki. Demikian pula di sini wajib imsak. Bila mana nih? Pada hari Syak. Hari Syak itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Subutu Ramadan asna yaumi syakki. Penetapan bulan Ramadan pertengahan nih, pertengahan hari Syak. Maka kalau demikian bagaimana? Maka orang tersebut wajib imsak, tidak boleh makan setelah tahu. Tadinya kan tidak tahu, akhirnya makan dari depan. Setelah makan, perkiraan jam 10 ada siaran bahwa pada hari itu termasuk maka hari tersebut sudah masuk bulan Ramadan. Bagaimana? Maka orang yang tadinya tidak puasa itu tidak boleh makan lagi setahun sampai dengan terbenamnya matahari. Maka wa ingkan ya Allah. Tapi nonton lagi lah yajibu kalau bagi orang nih bikinlah bisobian balik. Jadi sekarang ada para orang kafir masuk Islam. Sekarang ada nih. Bagaimana kalau ada orang kafir masuk Islam? Kapan masuk Islamnya? Jam 1 bulan Ramadan. Bagaimana? Maka sisanya setelah jam 1 itu orang tersebut tidak wajib imsak, tapi sunat. Demikian pula orang haid atau suci, nifas. Katanya, seumpama ada orang suci dari nifas, haid. Sucinya kapan? Sucinya itu setelah perkiraan jam 2. Jam 2 suci dari haid, suci dari nifas. Maka orang tersebut pada sisanya hari jam 1 masuk Islam. Setelah masuk Islam, sunnatnya mencegah dari perkara yang membatalkan puasanya. Gimana? Jam 10 masuk ada orang kafir pada bulan puasa, jam 10 siang orang tersebut masuk Islam. Bagaimana masalah puasanya? Puasanya sisa dari hari, dari jam sampai sisanya ini berarti jam 10 masuk Islam. Setelah masuk Islam itu berarti jam 10-11 sampai maghrib itu tidak wajib imsak, boleh makan. Tapi sunnatnya itu jangan membatalkan puasanya. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Orang suci dari haid. Suci jam berapa? Saya suci dari jam 2. Suci dari haid, suci dari nifas. Maka setelah mandi, setelah jam 2 itu sunnatnya imsak. Sunnatnya tidak melakukan suatu perkara yang membatalkan puasa. Sunat ini bukan wajib, sunat. Suci dari nifas jam 4. Berarti dari jam 4 sampai terbenamnya matahari itu sunnatnya imsak, tidak membatalkan puasa.
Faslun utawi iki iku fasol la yuftiru ora muka sopo as-shaimu wong kang poso. Faslun utawi iki iku fasol la yuftiru ora muka sopo as-shaimu wong kang poso. La yafturu ora muka sopo as-shaimu wong kang poso biwusuli syai'in sebab tumekoni suwiji-wiji. Biwusuli syai'in sebab tumekoni suwiji-wiji ila jaufihi maring wetengi shaim. Ila jaufi maring wetengi shaim. Min a'yanil jannati kang saking piro-piro kahanani suwarga. Min a'yanil jannati saking piro-piro kahanani suwarga mutlakon kelawan mutlak. Mutlakon kelawan mutlak. Wala min a'yanid dunya. Wala min a'yanid dunya dan ora saking piro-piro kahanani dunya. Wala min a'yanid dunya lan ora saking piro-piro kahanani dunya. In wasolah lamun tumeka apa syai. In wasala lamun tumeka apa syai ilaihi maring shaim. Ilaihi maring shaim bi ghairil ikhtiyari kelawan tanpa ikhtiyar. Bi ghairil ikhtiyari kelawan tanpa ikhtiyar. Au ma'an nisyani utawa sertani lali. Au ma'an nisyani utawa sertani lali wala bil ijma'i lan wala bil jima'i lan ora kelawan wala bil jualan ora kelawan jima wala bi khurujil mani lan ora kelawan metu wala bi khurujil mani lan ora batal kelawan metuni mani. Kadzalika kelawan koyo mengkuno ghairil ikhtiyar. Kadza kan kamu ghairil ikhtiyar. Wala bil qailan ora kelawan muta-muta. Wala bil qailan ora kelawan uta-muta. Kohron kelawan kasr. Kohron kelawan kasr. Idza lam yarji ari kalani ora bali. Idza lam yarji ari kalani ora bali minhu saking apa syai'un suwiji-wiji apa syai'un suwiji-wiji ilal jaufi maring weteng. Ilal jaufi maring weteng. Wala bin nakha matilan ora kelawan riya. Wala bin nakha matilan ora kelawan riya. Idza jarat ari kalani narik. Ari kalani nare so opo nakha ila jaufi maring wetengi shaim maring wetengi shaim. Kohron kelawan nyereng kelawan nyereng anhu saking shaim anu saking shaim wala bil iktihalilan ora kelawan celaan. Wala bil iktihalilan ora kelawan celaan. Wal idhani lan lenganan. Wal idhani lan nganggo wangi-wangian lan nganggo lengulan lenganan sama. Wa iwujida bismillahirrahmanirrahim faslun la yuftirus shaim. Jadi fasal ini menjelaskan bahwa bila mana ada seorang itu makan buah surga dalam keadaan siap pada siang hari bulan Ramadan, batal enggak? Tidak batal. La yuftirus shaim busulama'i bi wusuli syai'in
ila jaufi min ayunil jannah mutlaqan. Tapi kalau yang masuk ke dalam perut adalah makanan surga, maka tidak membatalkan kepada puasa. Sekarang kita itu mau makan, ternyata di sini kita itu mendapatkan buah-buahan dari surga dimakan pada puasa, batal? Tidak batal, karena itu termasuk makanan dari surga. Secara mutani wala min a'yanid dunya iwasala ilaihi bighairil ikhtiyar. Nah, sekarang demikian pula niki makan makanan dunia, minum, tapi minumnya tadi lupa kalau dirinya sedang dalam keadaan puasa. Gimana? Saya ulangi ya ini. Jadi tadi la yuftirus shaim bi wusuli syai'in ila jafmin a'yanil jannah mutlaqan. Jadi secara mutlak kalau orang puasa itu kemasukan sesuatu seperti minum tapi lupa kalau dia itu dalam keadaan puasa, bagaimana? Maka tidak membatalkan pada puasa. Yang penting ngerti kalau itu tidak boleh, langsung menghindar. Tapi kalau sudah tahu itu tidak boleh, tetap dilakukan. Gimana? Ya soalnya tidak sah. Masanya apa, ini sini ada jarak yang terlalu jauh antara satunya dengan satunya, ada jarak. Tapi kalau kemasukan makanan di dunia, saya ulangi, wala min a'yanid dunya wasala ilaihi bi ghairil ikhtiyar au ma'as isyan. Termasuk tidak membatalkan puasa lagi adalah kemasukan dari makanan dunia apabila sampainya air, ada orang puasa minum, tapi minumnya tadi lupa kalau dirinya dalam keadaan puasa. Bagaimana? Maka puasanya tetap sah, tapi ingat suruh minum, ada orang puasa dipaksa minum, ini dipaksa, kalau tidak mau dibunuh, akhirnya membuka mulut, maka puasanya orang tersebut tidak batal. Kadzala biqai'in qahrin. Dan tidak wala bil jima'i, saya ulangi lagi, awin ma'an nisyan. Jadi minumnya tadi dalam keadaan lupa kalau dirinya makan dapat setengah piring, ingat kalau dia puasa. Saya ulangi lagi, demikian pula lagi, wala min a'yanid dunya iwasala ilai bi ghairil ikhtiyar. Ada orang puasa kemasukan sesuatu ke dalam jalan menerus atau makan. Gimana? Kalau lupa sekali hampir satu piring, puasanya tidak batal. Tapi kalau sudah ingat kalau itu dalam keadaan puasa kok dilanjutkan, ya berarti ya nggak sah sudah. Lupa jima juga sama. Ada orang puasa lupa kalau dirinya puasa sehingga melakukan hubungan suami istri. Gimana puasa? Ya batal puasanya. Jadi puasanya yang masukkan berarti suami
itu karena memasukkan, sedangkan istibatannya karena kemasukan sesuatu pada jalan yang menerus. Termasuk lagi nih, saya ulangi, jima dalam keadaan lupa. Lupa kalau dalam keadaan puasa melakukan jima, setelah selesai ingat kalau dia puasa, maka puasanya tidak batal. Dan karena keluarnya mani, ada orang puasa mengeluarkan mani, puasa gimana? Tidak batal puasanya, puasanya tidak batal. Saya ulangi, jadi bila mana, saya ulangi, bagi orang yang puasa. Jadi kalau ada orang puasa makan makanan dari surga, maka puasanya tidak batal. Wala min a'yanid dunya, dalam keadaan lupa, ingat, in wasala biwal ikhtiar, minum tanpa disengaja. Lupa kalau puasa, minum dapat 1 gelas baru selesai, ingat, jangan dilanjutkan, berhenti, puasanya sah. Kenapa? Karena minum tadi dalam keadaan lupa. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.